Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya tuh mau bahas tentang pemakaian saya selama mungkin 2 minggu ya dari Poco F4 GT ini. Jadi, let's go aja ke pembahasan. Nah, pertama-tama saya tuh mau bilang ini adalah unit yang dipinjamkan oleh Poco ya. Tapi saya di sini nggak dibayar apapun untuk mereview. Jadi percaya nggak percaya, ini adalah review sejujur-jujurnya dari saya. Di sini saya nggak akan bahas tentang detail spek yang kalian mungkin udah banyak yang tahu ya, tentang kayak chipset ini Snapdragon 8 Gen 1, layarnya AMOLED, double stereo speaker yang simetris, ada lampunya, pop-up trigger. Ya pasti kan udah tahu lah. Tapi buat saya pribadi, Poco F4 GT ini adalah handphone gaming sejati. Karena ya pop-up trigger yang ada di sini. Kalau handphone lain yang dibilang handphone gaming biasanya cuma performanya kencang ya, tapi kali ini dia ada pop-up trigger yang sangat amat membantu sekali ketika main tembak-tembakan, kayak misalkan PUBG, kayak misalkan Apex. Pakai Poco F4 GT ini pasti sangat nyaman. Saya yang nggak suka main kayak di game-game seperti itu, kayak tembak-tembakan ya. Saya nggak suka karena saya nggak jago, dan saya sering mati tanpa ngekill gitu ya. Dengan handphone ini, saya bisa merasakan kesenangan main tembak-tembakan di PUBG dan Apex. Dan saya juga bisa ngekill agak banyak dengan tombol trigger ini. Jadi sangat amat membantu buat kalian yang mungkin mikir enak gak sih main tembak-tembakan pakai handphone ini? Saya tegaskan enak banget. Untuk chipsetnya sendiri, ini kan pakai Snapdragon 8 Gen 1. Nah, kalau kalian tanya, performanya gimana bang? Kalau Antutunya kan pasti tinggi ya, tapi kita tahu ya, ini adalah chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang dibuat oleh Qualcomm yang dimanufaktur oleh Samsung. Dimana karakteristiknya kencang, tapi panas. Dan biasanya kalau panas udah langsung drop. Performanya ngedrop. Kalau masalah settingan game sih pasti udah kebuka semua ya, karena ini memang chipset flagship. Cuma di sini kalau kalian tanya pengalaman bermain gamenya, ini rada campur aduk. Akan ada orang yang bilang handphonenya panas, ada yang bilang handphonenya cuma angkat-angkat aja. Tapi buat saya pribadi, ini adalah handphone yang memiliki chipset yang tergolong chipset panas ya. Dia hampir sama kayak Snapdragon 888, cuma ini lebih mending dan udah jauh lebih baik. Tapi masih tergolong chipset yang panas. Untuk mode standarnya, kalau kalian ngegame di Poco F4 GT ini tuh, dia bakal masuk di mode seimbang. Ini akan sangat rawan sekali terjadi frame drop. Saya udah coba di PUBG, itu juga kerasa frame dropnya waktu pakai mode seimbang, padahal masih settingan yang tengah-tengah aja, 60 fps HDR Extreme. Terus untuk yang Apex, dia makin cepet frame drop kalau kalian masih pakai mode seimbang. Nah lalu kalau kalian pakai ke mode performa, dia akan lebih kenceng, dia akan lebih dilepas performanya ya, tapi akan terasa panas. Dan kalau dibilang performanya bakal bagus banget sih, enggak juga sih, karena panasnya tetap bakal bikin performa dari smartphone ini tuh akan diturunkan lagi untuk menjaga suhunya. Jadi waktu pengujian yang lalu, saya kan bikin beberapa video ya, yang pengujian game itu cukup lama itu. Ada di video pertama 30 menit, dan ada yang 10 menit. Nah intinya, kalau kalian ingin bermain dengan handphone ini, Poco F4 GT, saya sarankan sih kalian beli fan cooler, atau kalian punya fan cooler, atau kalian main di ruangan ber-AC, dan memakai sinyal Wi-Fi. Itu adalah kondisi terbaik yang bisa memaksimalkan potensi dari Poco F4 GT ini. Dengan kondisi seperti itu, kalian bisa mendapatkan performa yang baik dan sewajarnya untuk handphone yang kencang dengan chipset flagship. Itu baru kerasa enak. Cuma kalau kalian berada di ruangan yang non AC, pakai kartu seluler, terus nggak pakai fan cooler, itu pasti akan banyak ketidaknyamanan karena handphone ini cepat naik di 44 derajat Celcius. Dan kalau ditanya baterainya juga nggak bisa dibilang irit. Ini sih kalau kalian bandingkan dengan chipset kayak Snapdragon 695, 870, 865. Kalau kalian tanya irit dayanya, suhu temperaturnya, kestabilannya, Snapdragon 8 Gen 1 ini bakal kalah. Dia bakal terseok-seok sih. Nah, tapi waktu saya main Genshin Impact, saya mencoba untuk membuka potensi dari Poco F4 GT ini. Jadi saya waktu itu main di ruangan ber-AC, pakai fan cooler, pakai sinyal Wi-Fi. Dan saya pakai fan coolernya FlyDigi B5 yang katanya Bang Randy Mulyadi itu adalah fan cooler yang cukup dingin untuk menjinakkan Snapdragon 888 dan 8 Gen 1. Dan ketika saya bermain, saya juga tidak lupa menghidupkan mode performanya di game turbo. Selain itu ada juga mode performa lagi di kontrol senternya.
kalian harus scroll dulu, kalau nggak ada dimasukin aja. Itu juga harus diaktifkan. Ketiga, setelah kalian mendapati itu semua, kalian matikan Joyose-nya. Dan ketika saya matikan Joyose-nya, bermain Genshin Impact, di settingan medium 60 fps dan highest 60 fps, aku bisa bilang ini adalah performa yang sesungguhnya dari Poco F4 GT. Jadi memang untuk mengeluarkan potensi dari handphone ini kalian harus bisa menjaga temperaturnya. Ya minimal pakai fan cooler lah. Nah kalau kalian pakai fan cooler, walaupun kalian berada di ruangan non AC dan pakai seluler, permainannya akan terasa cukup menyenangkan. Dan FPS-nya bisa dibilang aman untuk game-game sekelas Mobile Legends, PUBG, dan Apex Legends. Nah tapi kalau untuk Genshin Impact, itu memang perlu kondisi yang benar-benar dikondisikan khusus ya untuk handphone ini biar bisa mengeluarkan potensi yang sebenarnya. Bukan handphone yang ringan ya ini ya. Ya biasalah handphone gaming, apalagi ini materialnya udah premium semua ya. Ini ada kaca di depan, belakang, frame-nya juga metal, ada pop-up triggernya. Jadi kalau dibilang berat ya wajar buat saya. Nah tapi waktu bermain game dengan handphone ini tuh enak ya. Pertama speakernya, ini symmetrical. Dan waktu kalian main seperti ini nggak akan ketutupan di sisi manapun. Suaranya juga terbilang kencang dan treble. Ini speakernya kayak Xiaomi 12 Pro gak sih? Ada buffer sama tweeternya, tapi di sini karakteristiknya beneran treble dan kenceng. Jadi lebih, mungkin tidak sebagus Xiaomi 12 Pro, tapi dia kencang dan beneran cocok untuk dipakai ngegame. Buat saya sih seperti itu. Untuk pop-up triggernya juga enak banget. Lalu untuk LED flash di sini juga ada ya, gimmicknya di sini ada LED flash. Ya buat saya, pemakaian saya selama ini ya nggak terlalu kepake juga ya, tapi gimmicknya cukup menarik sih, ada lampunya. Kalau dibilang buat notifikasi, saya jarang lihat notifikasi yang ada di lampu LED di sini karena saya seringnya ya posisi kamera di bawah, jadi nggak kelihatan. Nah terus kalau ditanya kameranya gimana bang? Nah kameranya udah saya uji juga, bahkan udah saya compare dengan Xiaomi 12 Pro yang flagship harga 13 jutaan. Hasilnya memang ya secara resolusi dan spek ini memang kalah sih. Cuma di kondisi yang sama dan di resolusi yang sama, Poco F4 GT ini cukup bagus untuk kamera utama dan selfie-nya. Kalau untuk sisanya ya pasti kalah ya. Kamera wide-nya juga ngedrop banget. Dia cuma bisa 1080 30 fps, sedangkan lensa utamanya ini bisa 4K 60 fps dan kamera selfie-nya juga bisa 1080 60 fps, di mana perekamannya stabil semua dan stabilnya bagus. Untuk kamera utama dan kamera selfie-nya ini memakai sensor IMX dari Sony. Jadi hasilnya bisa aku bilang sih bagus untuk kamera utama dan kamera selfie-nya. Nah untuk chargernya gimana bang? Untuk chargernya kan udah dikasih ya, include 120 watt fast charger. Waktu aku ngecharge sih cepet-cepet aja di mode 120 wattnya. Bisa ngisi penuh selama 18 menit. Dari 1% sampai ke 100, walaupun 100-nya belum sampai 100 penuh ya, tapi nyampe ke 100. Cuma tentu aja dengan ngecas mode 120 handphonenya akan terasa panas. Kalau kalian nggak tega, kalian bisa masukin ke menu setting dan kalian nonaktifkan fitur 120 watt chargingnya. Bisa juga kalian cancel di menu notifikasi ketika lagi ngecharge waktu muncul tulisan 120 wattnya. Dan walau Poco udah ngeklaim kalian tuh bisa ngegame sambil ngecharge aman ya, tapi saya nggak tega. Soalnya waktu main sambil ngegame bisa sih nambah dayanya. Cuma suhunya itu loh, suhunya panas. Dan performanya juga pastinya drop. Jadi gak aku saranin kalian main sambil ngecharge. Nah jadi handphone ini tuh ada campur aduk ya. Untuk ngegame emang harus diciptakan kondisi terbaik. Untuk kamera ya bisa aku bilang sih untuk sebuah handphone yang ada tombol triggernya, ini termasuk kameranya bisa aku bilang cukup bagus. Terus juga untuk speakernya ini oke banget karena dia udah symmetrical dan treble-nya kenceng banget, dibuat ngegame sangat amat cocok. Terus untuk layarnya juga udah AMOLED 120Hz, saya nggak ada masalah, dibuat nonton enak, dibuat ngegame juga responsif, touch samplingnya ada di 480Hz. Chargernya juga cepat, 120 watt bisa ngisi 1-100% dalam waktu 18 menit. Nah tapi waktu dipakai sehari-hari gimana bang?
ya waktu dipakai sehari-hari ini bisa dibilang sih aman-aman aja, semuanya bisa dilibas, nggak ada masalah. Cuma kalau kalian tanya baterai hariannya, saya sih seringnya dapatnya tuh SOT, screen on time-nya tuh ada di bawah 5 jam, tapi memang pemakaian saya sih rada berat ya mungkin ya. Jadi kalau ditanya irit atau enggak sih kurang, tapi buat saya pribadi untuk pemakaian 1 harian ini sih aman banget, bisa mengcover seharian. Soalnya kalau saya waktu sebelum berangkat kerja, waktu mandi saya colok di chargernya 120 watt. Penuh, mandi selesai, aku berangkat. Terus pulang lagi sore, misalkan udah habis, langsung aku colok lagi, aku charge lagi. Karena chargernya sih cepet banget ya. Jadi habit kita dan pemakaian baterai kita tuh udah berbeda. Udah nggak perlu khawatir kalau baterainya habis. Jadi aman sih untuk sehari-hari. Terus kalau ditanya masalahnya, ada masalah nggak bang di handphone ini? Nah, kalau masalah di handphone ini yang aku temukan pertama ada di, ya ini sering terjadi di handphone ya, yaitu ada di proximity-nya. Waktu nge-game itu sering banget, kalau kalian setting di auto bright itu sering naik turun bright-nya. Jadi kalau aku main game ya aku saranin dimatiin aja autonya. Dan kadang itu di bagian sini itu tinggal kalian tutup aja ya, kadang tapi ya. Terus dia layarnya bisa gelap sendiri. Jadi seakan-akan ada sensor proximity di sini yang saya tutupin, langsung ke detect gelap. Langsung dia turun brightness-nya. Dan itu sering banget ganggu ketika main game. Terus kalau ditanya game turbonya kan ada FPS counternya ya, itu sangat tidak akurat banget. Jadi saya sering banget lihat itu loh kok bisa sampai 120 fps, padahal saya mainnya cuma 60 fps. Akhirnya saya pakai fps meternya ada di power monitor yang ada di developer option. Nah, lalu untuk masalah yang lain lagi, ini entah saya pribadi atau semuanya ngalamin ya. Jadi untuk Xiaomi 12 Pro dan Poco F4 GT kan sama-sama memakai chipset Snapdragon 8 Gen 1. Perekamannya udah bagus sih buat saya pribadi. Cuma ketika saya masukkan hasil videonya di laptop saya ini mau saya edit, itu pasti hasilnya patah-patah di Adobe Premiere. Nah, itu yang membuat saya rada tanda tanya, ini beneran kenapa ya Snapdragon 8 Gen 1 yang saya masukin di editing kok gitu semua gitu loh. Apa mungkin cuma masalah PC saya aja atau gimana gitu loh. Tapi anggap aja lah ini masalah dari PC saya, mungkin kurang update atau gimana ya. Nah, tapi saya menemukan satu masalah lagi yang sama dengan yang ada di Xiaomi 12 Pro. Ketika kita nyoba ngirim video yang ada di galeri kita, hasil perekaman dari smartphone, itu kalian kirim videonya di WhatsApp ke siapa gitu, ke teman misalkan. Itu hasil videonya pasti bakal patah-patah. Patahnya tuh parah banget. Nah, cara ngatasinnya ya harus pakai perekaman yang ada di WhatsApp-nya sendiri. Cuma kan tahu kan kalau kita ngerekam pakai aplikasi WhatsApp itu IIS-nya nggak nyala, terus kadang juga gambarnya nggak setajam kalau kita pakai aplikasi bawaan yang ada di smartphone. Ya, itu salah satu yang cukup mengganggu dan entah kenapa kok terjadi di dua handphone yang sama, di Xiaomi 12 Pro dan Poco F4 GT yang sama-sama Snapdragon 8 Gen 1. Nah, kalau dipakai, handphone ini tuh cepet banget kerasa hangat sih, cepet banget naik ke 43 derajat Celcius. Itu khususnya waktu di ruangan yang non AC ya. Cuma kalau kalian berada di ruangan AC, aku rasa sih cuma kerasa anget-anget dikit-dikit aja. Nah, untuk harganya sendiri, ini kan dibanderol harganya ada di 9 juta untuk kalian yang pre-order kemarin. Kalian pasti dapat TBS Kli ya, Genshin Impact. Walaupun ada beberapa orang yang pre-order di Shopee dan nggak ngeklik TWS-nya. Pasti sebel banget kan? Saya juga pernah ngerasain beberapa kali. Emang kalau ngasih, kenapa harus diklik-klik segala gitu? Aduh, kayak nggak ikhlas gitu. Nah, jadi dengan harga 9 juta atau pre-order, kalian bisa dapat handphone keren ini dengan TWS Kli. Nah, tapi kalau kalian belinya sekarang, itu nggak dapat bundling apa-apa. 9 juta untuk harga Poco F4 GT ini. Nah, kalau ditanya mahal atau enggak, buat saya sih ya gimana ya. Nah, berhubung saya udah denger harganya di Malaysia ada di 7,5. Terus dengar di sini nggak ada early bird, malah adanya harga 9 juta dibanding dengan TWS, ya rasanya agak sedih sih. Cuma ya itu kebijakannya saya kembalikan lagi kepada Poco aja sih. Nah, jadi kalau aku rangkumkan semua ya, kelebihan handphone ini tentu adalah pop-up triggernya. Itu adalah selling point utama. Kalau kalian nggak butuh pop-up trigger, saya rasa kalian nggak akan terlalu butuh handphone ini. Nah, kalau ditanya kekurangannya, buat saya pribadi sih kekurangannya terbesar itu emang ada dari chipsetnya. Ini bukan salah Poco-nya sendiri sih, tapi emang dari karakteristik chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yang kencang, tapi panas dan boros.
Misalkan kalau Poco F4 GT ini dipakaikan Snapdragon 865 atau 870, pasti baik-baik aja sih, enak-enak aja. Cuma kan jadi nggak seru ya. Jadi memang keputusan Poco untuk memasangkan Snapdragon 8 Gen 1 di Poco F4 GT ya memang keputusan yang terbaik, memang seperti itu. Soalnya kalau diisi Snapdragon 865 dan 870 pasti pada nggak penasaran kan, pada nggak seru gitu. Dan kalau ditanya handphone ini bagus atau enggak bang? Bagus saya bilang, handphonenya seru banget. Buat kalian yang pengen ngerasain main PUBG dan Apex dengan tombol pop-up trigger, ini akan sangat menyenangkan. Jadi segitu aja review yang bisa saya bagikan. Buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.